saya Sigit. Selamat datang kembali di King Podcast. Mantap tangannya. Oke, jadi hari Senin kemarin kita tidak upload karena ada sebuah masalah atau sebuah kendala dari tim King Podcast. Untuk itu tetap sesuai jadwal di hari Rabu, King Podcast kembali hadir dengan episode terbaru. Ya, kalian sudah tahu sendiri mengenai pembahasan kita kali ini melalui judul dan thumbnail dari King Podcast, yaitu Move On. Siapa nih yang belum move on nih? Nih, yuk. Siapa? Jadi ada salah satu pendengar setia King Podcast ingin request pembahasan mengenai move on. Nih, setia nih, pendengar setia King Podcast. Jadi kalian harus setia ya sama King Podcast karena setia itu mahal. Ini untuk orang-orang yang habis putus rata-rata pasti move on-nya lama atau susah. Bisa jadi tidak bisa move on atau susah sekali move on dari masa lalunya. Pasti kalian bilangnya gini, iyalah lama, masih ya cepat, namanya kita juga baru putus gitu. Ya, memang butuh waktu lama atau berbulan-bulan untuk bisa cepat move on. Tapi jangan terlalu lama juga. Jangan berlarut-larut dengan masa lalu kamu. Saya sedikit menjelaskan mengenai move on ya, atau saya berbagi pengalaman tentang saya cepat move on. Cepat move on, canda move on. Kita bahas sedikit tentang move on dulu deh. Move on adalah serapan dari bahasa Inggris yang bermakna pindah. Namun banyak orang mengasumsikan kata move di sini dengan arti yang berbeda. Seperti ya kalian tahu pindah ke lain hati, pindah ke tempat baru, atau melupakan kenangan buruk dari masa lalunya. Itu semua tergantung dengan ya persepsi masing-masing lah. Masing-masing orang punya persepsi masing-masing tentang move on ini. Tapi move on sebenarnya bersifat general, tidak selalu tentang masalah percintaan. Tapi di kalangan anak muda, move on kerap diartikan dengan perpindahan atau berpindah ke lain hati. Ya, bisa jadi membuka diri untuk menerima cinta dari orang lain setelah hubungan asmaranya dengan sang mantan berakhir. Nah, move on merupakan kata yang cukup populer di kalangan anak muda zaman sekarang. Move on kerap dikaitkan dengan proses penyembuhan diri pasca putus cinta. Maka dari itu, banyak orang menilai bahwa move on diartikan sebagai pergi menjauh dari sang mantan dengan serangkaian kenangannya. Sakit ya. Tapi apa sih sebenarnya arti move on itu? Nah, gitu kan? Pasti ada yang bertanya, apa sih arti move on yang sebenarnya? Banyak orang mengaku gagal move on dengan terus-menerus teringat mantan dan semua kenangannya. Ya, semasa masih menjalin hubungan. Sebenarnya salah satu penyebab gagalnya bisa jadi karena kamu salah mengartikan konsep dari move on itu sendiri. Nah, banyak yang menganggap bahwa arti move on sama dengan melupakan. Inilah yang menjadikan proses move on itu gagal terjadi. Sebab konsep utama dari move on adalah bukan melupakan, melainkan berbaikan dengan semua kenangan dan ingatan yang terjadi. Itu inti dari move on. Berbaikan dengan semua kenangan dan ingatan yang terjadi. Yakini bahwa semua hal yang terjadi di masa lalu itu mengandung pembelajaran sehingga kita tak lagi merasa sakit saat mengingatnya kembali. Beberapa orang ada yang beranggapan bahwa seseorang dianggap sudah berhasil move on jika dirinya sudah memiliki pasangan yang baru.
itu salah sih menurutku. Tapi jika kamu memiliki pemikiran demikian atau pemikiran yang sama seperti ini, tentunya rasanya kurang tepat bila sebab bisa jadi kamu hanya menjadikan pasangan barumu itu sebagai pelarian agar bisa segera melupakan sang mantan. Begitu pula sebaliknya, orang yang masih sendiri bukan berarti dia belum move on ya. Bisa jadi ya alasannya karena ia tak ingin salah pilih lagi nantinya. Lantas seperti apa proses move on dan bagaimana caranya agar bisa berdamai dengan masa lalu? Nah, itu kan apa yang kalian ingin tahu sekali pastinya. Oke, jadi yang pertama itu agar kita bisa menerima atau berdamai dengan masa lalu kita. Yang pertama itu adalah menerima kesalahan. Nah, move on berarti kamu sudah menerima semua yang terjadi. Kamu sudah sepenuhnya mengakui dan menerima apa yang salah dengan hubunganmu dan pasanganmu. Kamu juga jadi lebih bijaksana dan akhirnya merasa bahwa kesalahan itu telah mengajarkanmu sesuatu. Yang kedua adalah mengambil pelajaran dari masa lalu. Jadi dalam proses move on, kamu tentu masih merasa terluka dan marah jika diingatkan tentang hubunganmu atau masa lalumu. Itu adalah hal yang wajar karena ini merupakan proses transisi atau perpindahan untuk melepaskan. Setelah berhasil melewatinya, perlahan kamu bisa lebih ikhlas untuk merelakan dan mengambil pelajaran dari masa lalu. Nah, ini sedikit berbagi pengalaman ya. Jadi waktu saya putus dari mantan saya, jadi ini ya tips yang kedua ini sangat tepat, mengambil pelajaran dari masa lalu. Nah, di situ saya belajar dari masa lalu. Semua yang pernah terjadi itu atau kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi itu bisa kita terima dan perlahan pasti bisa terobati dengan kesibukan-kesibukan yang ada atau tertutupi dengan kesibukan yang kamu jalani. Jadi tidak berlarut-larut seperti yang saya bilang pertama dalam kisah cinta yang telah tidak bisa dilanjutkan atau telah berakhir. Jadi ya kita itu belajar bisa mengikhlaskan untuk merelakan dia pergi. Apa sih? Tips yang ketiga adalah memaafkan, bukan melupakan. Sekali lagi, memaafkan ya, bukan melupakan. Karena setelah kamu berhasil melepaskan kemarahan maksud saya, cobalah untuk memaafkan kesalahan yang kamu atau pasanganmu lakukan di masa lalu. Kamu mungkin tidak akan pernah sepenuhnya melupakannya, tapi kamu sudah mampu menerima perpisahan. Ini adalah proses move on yang sesungguhnya, yaitu memaafkan bukan melupakan. Tips yang keempat, siap membuka hati. Ini nih, siap membuka hati. Ya, membuka hati berarti artinya sudah tidak berketergantungan sama mantan lagi atau tidak ingat-ingat mantan lagi. Jadi kamu mulai menyadari apa yang kamu butuhkan saat ini. Apakah lebih nyaman tetap single atau siap membuka hati pada orang lain? Ketika kamu sudah berhasil move on, kamu tidak peduli untuk membuat mantanmu cemburu. Itu poinnya loh. Ada yang cari pasangan
hanya untuk membuat mantannya cemburu sudah punya pasangan baru. Itu salah loh. Jadi hatimu siap untuk orang baru karena kamu menyadari bahwa tidak semua hubungan itu sama. Hubungan berikutnya bisa berbeda walaupun kamu tetap sedikit berhati-hati. Jadi ya sama kayak tips kedua tadi, belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya agar pas menjalani hubungan baru kalian itu lebih berhati-hati lagi dan lebih bisa menerima kekurangan atau kelebihan dari, kalau kelebihan ya pasti ya diterima ya, kekurangan dari pasangan kamu. Begitu sebaliknya, pasangan kamu bisa menerima kekurangan kamu. Nah, sudah tahu kan apa arti move on dan bagaimana cara berdamai dengan masa lalu? Ya walaupun tahu ya ini masih kurang menurutku sih, tapi ya semoga bermanfaat buat kalian. Jadi move on adalah suatu proses yang tidak mudah, tapi bukan berarti kamu tidak bisa melewatinya. Oke, sekian dari saya untuk pembahasan podcast kali ini. Jadi tetap dengarkan episode selanjutnya. Di hari Kamis itu ada King Mystery yang suka-suka horor, yang suka-suka hantu-hantu lucu, hantu-hantu yang menyeramkan, bisa didengarkan di hari Kamis di malam Jumat. Itu harinya pas ya untuk nonton atau mendengarkan podcast horor dari King Podcast ya. Untuk itu kalian bisa follow akun official dari King Podcast di Instagram, yaitu ada king_podcast. Kalian juga bisa subscribe YouTube King Podcast ya, namanya ya, King Podcast. Dan kalian bisa mendengarkan episode-episode dari King Podcast itu di Spotify. Kalian bisa searching ya di Spotify King Podcast, dan terlebih juga bisa di Anchor. Oke, sekian dulu dari saya. See you next time. Bye.